숱하게 스쳐간 감정들에 무뎌지는 감각 언제부턴가 익숙해져 버린 마음을 숨기는 법들 난 어디쯤 와 있나 앞만 보고 달려오기만 했던 돌아보는 것도 왠지 겁이 나 미뤄둔 얘기들 시간이 가든 내 안엔 행복했었던 때론 가슴이 저릴 만큼 눈물겨 날도 매일같이. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara, yang dimana Pancasila itu merupakan dasar negara, ideologi bangsa dan falsafat serta pandangan hidup bangsa, yang dimana di dalam Pancasila itu terkandung dasar nilai instrumental dan nilai praksis. Pancasila itu juga memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana dengan pluralisme dan multikulturalisme yang harus disatukan oleh rasa bersama dalam semangat nasionalisme yang menyertainya. Sri Edi Suarsono itu berpendapat bahwa nasionalisme menegaskan bahwa kepentingan nasional harus diutamakan tanpa mengabaikan tanggung jawab global. Dengan demikian, Pancasila itu memiliki makna yang berbeda, akan tetapi tetap satu, banyak ragam, tetapi banyak mewujudkan persatuan. Seperti halnya yang dituliskan oleh Empu Tantular, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrawa, yaitu menunjukkan bahwa Pancasila merupakan alat pemersatu dari keanekaragaman yang ada di negara Indonesia. Multikultural dan juga pluralistik bangsa Indonesia, Tanhana Dharma Mangrawa, menurut Empu Tantular adalah tidak ada kewajiban yang mendua, artinya hanya demi bangsa dan negara. Selanjutnya, Sri Edi Suarsono itu mengatakan bahwa pemuda dan pemudi Indonesia itu harus mampu berwawasan Nusantara, tidak tahu tanah air sendiri, tidak tahu Sabang sampai Merauke, dan keanekaragaman di dalamnya, maka ini merupakan cacat embrional bagi nasionalisme Indonesia. Makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu, Pancasila sebagai dasar atau filsafat negara, yang dimana mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu menjadi pedoman bagi penyelenggaraan bernegara dan juga bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya adalah nilai-nilai filsafat yang bersifat mendasar, di mana nilai dasar Pancasila ini bersifat abstrak, normatif, dan itu menjadi motivator kegiatan dalam penyelenggaraan bernegara ataupun juga bermasyarakat. Pengertian nasionalisme Pancasila. Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Nasionalisme sering diartikan sebagai paham chauvinisme yang berarti paham yang merendahkan bangsa lain dan menunjukkan tinggi bangsa sendiri dengan cara yang berlebihan. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air. Terus dalam modul diklat Prajatan golongan 3, nasionalisme Indonesia serta tidak merasa rendah diri, mengakui persamaan derajat,
kesamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, dan nasionalisme Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, maka yang terjadi seharusnya adalah bagaimana negara ini berusaha dengan berbagai upaya untuk menegakkan manusia berkeutuhan, adil dan bermoral, mempunyai jiwa ukhuwah atau persaudaraan atau kebersamaan, demokrasi, dan menciptakan kemakmuran masyarakat sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa ini. Nasionalisme Indonesia harus tumbuh di atas kekeluargaan yang mampu mempersatukan aneka suku, agama, budaya, bahkan batas negara sekalipun. Pengertian globalisasi. Globalisasi diambil dari kata global yang maknanya universal. Selama ini globalisasi diambil dari kata global yang maknanya universal. Selama ini globalisasi belum memiliki makna yang baku. Selama ini globalisasi tergantung dari mana orang memandang. Akan tetapi secara umum globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan peningkatan atau keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, budaya, dan bentuk-bentuk interaksi lain. Di era globalisasi ini, banyak sekali budaya-budaya yang masuk di negara kita ini, yaitu budaya-budaya asing, dan kita juga tidak bisa mengelakkan dari masuknya budaya-budaya dari negara lain. Yang terpenting ialah bagaimana masyarakat Indonesia, terutama generasi muda seperti kita ini, bisa mengambil budaya-budaya, baik itu budaya yang buruk maupun baik itu budaya yang baik, dan kita bisa menyaring budaya-budaya itu yang tidak sesuai dengan nilai dan norma-norma Pancasila. Menurut Rajasa, ada 3 proses atau 3 tahapan untuk membangun karakter nasionalisme generasi muda. Yang pertama itu ialah pengembangan karakter, dan yang kedua itu ialah pemberdayaan karakter, dan yang ketiga perekayasaan karakter. Nah, yang pertama yaitu pengembangan karakter. Pengembangan karakter ialah di mana generasi muda berperan membangun karakter positif bangsa melalui kemauan yang keras untuk menjunjung nilai-nilai norma serta menginternalisasikannya pada kehidupan nyata. Dan yang kedua, pemberdayaan karakter. Pemberdayaan karakter ini, generasi muda menjadi role model dari pengembangan karakter bangsa yang positif dengan berinisiatif membangun kesadaran kolektif dengan kohesivitas tinggi, misalnya menyerukan penyelesaian konflik. Dan yang ketiga, perekayasaan karakter. Perekayasaan karakter ini, generasi muda berperan dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta terlibat dalam proses pembelajaran dalam pengembangan karakter dan positif bangsa sesuai dengan perkembangan zamannya. Dari konsep Rajasa tersebut
dapat kita analisa bahwa generasi muda ialah sebagai pilar bangsa yang memiliki peran yang sangat penting bagi bangsa kita ini. Masa depan bangsa kita ini tergantung daripada generasi muda seperti kita ini yang dapat berperan dalam bersikap dan bertindak, menjunjung nilai-nilai moral yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangatlah penting kita lakukan. Rasa nasionalisme yang sangat sempit. Akan tetapi nasionalisme yang menjunjung tinggi bangsa dan negara kita. Negara sendiri akan tetapi masih menghargai dan menghormati bangsa-bangsa yang lain. Pancasila berperan besar dalam menimbulkan rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan anak muda. Apapun hal-hal yang dilakukan itu harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Dan Pancasila satu sama yang lain itu saling berkaitan, sehingga menimbulkan makna yang dalam sebagai dasar kita untuk bertindak dan berperilaku yang baik. Sudah banyak kalangan-kalangan yang ingin merusak nilai-nilai dasar Pancasila. Namun kita sebagai warga negara Indonesia itu tetap yakin bahwa Pancasila itu merupakan ideologi sejati negara Indonesia. Globalisasi tidak mungkin bisa mencakup semua aspek di kehidupan manusia. Walaupun dari globalisasi ini menghasilkan dampak yang positif, tetapi tidak bisa kita urungkan bahwa dampak negatif juga turut serta dalam hal ini. Pun dampak positifnya yaitu yang pertama, globalisasi ini memungkinkan setiap individu antar negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan juga murah. Kemudian yang kedua, globalisasi ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan diseminasi pengetahuan secara cepat dan tepat. Kemudian yang ketiga, globalisasi ini juga memungkinkan masyarakat dari berbagai komunitas, negara, serta latar belakang budaya dan agama yang berbeda untuk saling mengenal dan memahami perbedaan satu sama lain. Kemudian yang terakhir, globalisasi membawa nilai-nilai universal, misalnya mengenai isu-isu kemanusiaan seperti kesetaraan, keadilan, dan lain halnya. Jadi, peranan Pancasila dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme generasi muda itu ada dampak positif dan negatifnya. Dampak negatifnya itu ada 4. Yang pertama yaitu globalisasi memunculkan perilaku budaya masyarakat yang konsumtif. Dan yang kedua itu yaitu globalisasi membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal. Dan yang ketiga yaitu globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi, kebiasaan, serta adat istiadat masyarakat. Dan yang keempat itu globalisasi memperlebar kesengajaan sosial pada skala lokal dan nasional. Jadi globalisasi ini berpotensi untuk menghasilkan kriminalitas skala lintas batas. Jadi kesimpulannya itu di era globalisasi ini peran Pancasila sangat penting untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi ini batasan-batasan diantaranya seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah di masyarakat. Untuk menjadi Indonesia yang besar, bangsa Indonesia harus menanamkan sikap nasionalisme sejak dini, sejak kecil atau sejak masa sekolah dasar, dan Indonesia masih perlu meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Karena rasa nasionalisme dan cinta tanah air ini sangat diperlukan untuk masa depan bangsa, baik memupuk rasa nasionalisme, generasi, serta melakukan sejak dini, sehingga lambat daun seiring dengan usia diharapkan rasa nasionalisme tetap bertahan pada diri kita
kita sendiri, terutama untuk bangsa Indonesia. Bisa dimulai dari kelompok terdekat, misalnya keluarga, karena dari keluarga rasa cinta tanah air bisa dilatih sejak dini. 그랬듯이 언제나 같은 자리 제 몫의 빛으로 환하게 비출 테니 숨기지 말고 너를 보여줄래 편히 네 모습 그대로 그래 괜찮아 괜찮아